saya membawakan satu perikop yang terdapat di dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Sebenarnya ini saya ambil dari perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus dengan judul ukuran pengampunan. Saya percaya Bapak Ibu sudah sering mendengar akan perikop ini, cerita-cerita ini atau kisah ini, firman Tuhan ini. Namun demikian harapan saya adalah biarlah satu atau dua poin yang mungkin Bapak Ibu akan peroleh dari firman Tuhan pagi ini. Berbicara tentang ukuran pengampunan, seringkali kita dihadapkan kepada pertanyaan. Namanya juga ukuran, ya. Pasti kita akan dihadapkan kepada satu pertanyaan. Seberapa besar pengampunan yang harus kita miliki? Ini karena berbicara tentang ukuran. Seberapa besar pengampunan yang harus kita miliki? Pertanyaan berikutnya adalah apa yang terjadi kalau kita tidak mengampuni dan bagaimana pengampunan itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi pikiran-pikiran kita akan diarahkan kepada seberapa besar pengampunan yang harus kita miliki, atau juga apa yang terjadi kalau saya tidak mengampuni, atau apakah ada berkat kalau saya mengampuni. Kemudian pertanyaan yang lain ya, yang sangat penting yang kita pelajari pagi ini adalah sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Terus kalian, kalau kita baca Alkitab, kalimat ini ditanyakan oleh siapa? Tentu kita sepakat, kita tahu yang menanyakan ini siapa. Yang menanyakan ini adalah Petrus. Ya, Petrus bertanya kepada Yesus. Rupa-rupanya ada pengalaman yang dialami oleh Petrus dan juga murid-murid yang lain sebelum pertanyaan ini muncul. Nah, saudara nanti bisa baca secara lengkap di dalam Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5. Ini perikop sebelum kisah ini. Atau juga di dalam Markus 9 ayat 33 sampai dengan 37. Ada perselisihan di antara murid-murid itu. Nah, di dalam cerita ini dikisahkan bahwa murid-murid ini bertengkar di tengah perjalanan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Saudara bisa membayangkan mereka berlatar belakang bermacam-macam. Ya, ada nelayan, ada mantan pemungut cukai, ya, ada juga orang-orang yang pintar di sana seperti Yudas, dan mereka menjadi satu kelompok yang berjumlah 12 orang itu. Dan sementara mereka bersama dengan Yesus setiap hari, maka sangat besar kemungkinan untuk terjadi perselisihan. Kalau mungkin kita jarang ketemu, mungkin akan meminimalis namanya perselisihan. Tapi kalau setiap hari kita bertemu, setiap hari kita makan bersama, setiap hari kita tidur bersama, barangkali ya lebih banyak waktu, artinya lebih banyak waktu digunakan bersama-sama, kemungkinan besar akan lebih banyak juga perselisihan-perselisihan. Dan seringkali ini menjadi hal yang sangat berbahaya atau sangat menyakitkan, ya. Musuh atau hal yang paling menyakitkan adalah ketika teman dekat, sahabat dekat, keluarga berselisih paham. Ini sangat berbahaya. Banyak kasus di mana teman dekat, keluarga ini kalau berselisih malah panjang ceritanya. Bisa jadi sampai tidak bicara bertahun-tahun, bisa jadi terjadi pembunuhan oleh karena selisih paham antar keluarga, apakah rebutan warisan atau masalah-masalah yang lain. Dan murid-murid ini rupanya ada masalah. Salah satu masalahnya adalah siapa yang terbesar di antara mereka. Dan dalam pertengkaran itu mungkin ada juga sikap, perilaku, kata-kata yang menyinggung perasaan Petrus atau murid yang lain. Nah, saudara sekalian, sebetulnya bukan kali itu saja mereka bertengkar. Kalau kita melihat beberapa bukti di Alkitab, sering mereka bertengkar. Walaupun tidak bertengkar fisik ya, tetapi beberapa ada pertengkaran batin. Nah, ini sering disebut dengan perang dingin di antara murid-murid itu. Ya. Dan barangkali Petrus merasa aku sudah dijolimi ini, aku sudah diperlakukan tidak adil ini. Aku sudah tersakiti oleh tingkah, sikap, kata-kata daripada murid-murid yang lain.
Bahkan merasa, mungkin Petrus sudah merasa, sudah 6 kali aku dikecewakan oleh murid-murid yang lain. Sehingga muncul pertanyaan, sampai berapa kali Tuhan? Sampai 7 kali kah? Petrus mulai kehilangan kesabaran, dan mungkin saja dia bisa mengatakan, oke, tidak ada lagi maaf, sudah cukup. Sudah cukup. Tetapi yang menarik dari Petrus adalah, sebelum ia meluapkan segala kemarahannya, ia bertanya kepada Yesus. Dia bertanya, sampai berapa kali saya harus mengampuni? Sampai 7 kali kah? Dan apa yang menjadi pergumulan? Kenapa harus muncul 7 kali? Kenapa berharap 7 kali ini sudah cukup untuk mengampuni? Saudara sekalian, ada budaya orang Yahudi, atau tradisi orang Yahudi, kalau suatu kesalahan yang sama, hanya bisa diampuni sebanyak 3 kali saja. Tradisi ini menjadi dasar dari pertanyaan Petrus. Seperti seorang rabi pernah berkata, ya, rabi Yahudi pernah mengatakan demikian. Jika seseorang melakukan sebuah pelanggaran hukum untuk yang pertama kali, kedua, dan ketiga, dia akan diampuni. Tetapi pelanggaran yang keempat kali, ia tidak akan diampuni lagi. Nah, konsep ini berakar dan sangat dalam, menjadi budaya bagi kehidupan orang-orang Yahudi. Dan konsep ini juga yang masih dipikirkan oleh Petrus. Ya, sehingga dengan mengatakan sampai 7 kali, Petrus mencoba menunjukkan bahwa dia jauh lebih baik dari para rabi orang Yahudi itu. Kalau mereka 3 kali, oh saya 7 kali. Artinya apa? Artinya dengan Petrus bertanya atau mengungkapkan satu sisi, sampai 7 kali kah? Petrus merasa saya 2 kali lebih baik dari para rabi orang Yahudi itu. Ini sebenarnya cukup luar biasa apa yang menjadi ide, gagasan, pemikiran daripada Petrus. Ya, sekali lagi dengan menggunakan angka 7, Petrus berpikir bahwa pengampunan yang dia berikan sebanyak 7 kali itu sudah cukup dan sempurna. Ini pemikiran Petrus. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Mari kita coba lihat apa yang dikatakan Yesus. Saya pikir kita sering mendengar akan cerita ini, ya. Tetapi biarlah kita akan terus mencoba mengikuti alur cerita ini. Yesus berkata, bukan 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Mendengar itu, Petrus mungkin mulai berhitung-hitung. Banyak juga ya, 70 kali 7. Kalau dihitung ternyata totalnya 490 kali. Wah, berat juga. Ini satu kesalahan yang sama. 490 kali. Kita aja kalau normal ya, kita manusia normal yang di dunia ini. Mungkin kalau misalnya digosipin tetangga atau teman 1 kali, ya nggak apa-apalah gitu ya. 2 kali, it's okay, aku masih bisa kuat. 3 kali, kalau sudah 3 kali ya, sudah mulai berpikir-pikir nih. Sudah mulai berpikir, sudah 3 kali dia menyakitin saya ini. Tak balas ini. Inilah yang seringkali terjadi dalam pemikiran kita. Dan pertanyaan Petrus ini sangat luar biasa. Walaupun asumsi awal daripada Petrus 7 kali itu ternyata jauh lebih baik daripada orang-orang Yahudi. Rabi-rabi sekalipun. Karena memang itu yang beredar pada waktu itu. Tetapi ternyata jawabannya jauh lebih besar, 490 kali. Saudara sekalian, jawaban ini sekaligus merontokkan konsep pengampunan yang selama ini berkuasa dalam kehidupan mereka, orang-orang Yahudi. Yesus sedang memberikan pengajaran yang baru bagi mereka dan merubah konsep bagi orang Yahudi selama ini. Bahwa untuk mengampuni itu tidak perlu hitung-hitungan. 70 kali 7 itu jangan dijumlah. Di sini Yesus sedang mengajarkan kepada Petrus bahwa engkau harus panjang sabar terhadap saudaramu yang berbuat dosa kepadamu. Inilah konsepnya.
yang Yesus mau bangun berbeda 180 derajat dari konsep yang ada di masyarakat pada waktu itu. 1 kali diampuni, 2 kali diampuni, 3 kali diampuni, 4 kali tidak diampuni. Berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Petrus. 7 kali. Ini jauh lebih daripada 7 kali. Maka konsep pengampunan tidak perlu hitung-hitungan. Bahwa setiap kali saudaramu berbuat salah, engkau harus selalu membuka pintu maaf bagi mereka. Jadi 70 kali 7 itu adalah simbol dari panjang sabar. Seperti Tuhan panjang sabar kepada Israel. Kepada saya dan saudara. Nah, itu sebabnya Yesus membuka wawasan murid-murid pada waktu itu dengan konsep 70 kali 7 ini dengan sebuah perumpamaan yang terdapat di dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Dengan cepat saya akan coba bacakan ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah diadakan perhitungan, dihadapkanlah seorang kepadanya yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi orang itu tidak sanggup melunasi hutangnya. Ingat, seorang yang berhutang 10.000 talenta dan tidak sanggup melunasi hutangnya. Lalu raja itu memerintahkan supaya ia dijual. Orang ini dijual, dijadikan budak. Maksudnya begitu ya. Jual dia. Gitu. Beserta seluruh keluarganya. Istrinya, anak-anaknya, mungkin kalau ada pembantunya, sekalian pembantunya, mungkin barang-barangnya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Lalu hamba itu bersujud menyembah raja itu dan memohon supaya raja bersabar. Tolong kasih waktu saya untuk melunasi hutangku. Rupanya orang yang berhutang 10.000 talenta ini tidak sanggup. Sekalipun dia dijual, istrinya dijual, anak-anaknya dijual, dan seluruh harta bendanya dijual, tidak sanggup. Oleh sebab itu minta tolong. Tolonglah kasih waktu, siapa tahu saya bisa. Melihat hal itu, hati raja tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia memutuskan membebaskan hamba itu dari utangnya. Bahkan hutangnya dihapuskan menjadi 0, saudara sekalian. Diputihkan. Berapa yang diputihkan atau dinolkan? 10.000 talenta. Lalu setelah hutangnya dihapuskan oleh sang raja, orang itu sangat bersuka cita. Dan dia pulang ke rumah. Tetapi di tengah perjalanan dia bertemu dengan orang yang berhutang kepadanya 100 dinar. Ya, hutang dia 10.000, rupanya dia punya simpanan orang lain yang berhutang kepada dia 100 dinar. Lalu dia menagih orang itu dengan kekerasan, mencekik lehernya dan mengatakan, bayar hutangmu. Lalu kawannya itu melihat dengan sangat supaya bersabar. Tolong, kasih waktu saya. Mungkin saya akan lunasi tahun depan lah. Ini kata yang berhutang 100 dinar. Tetapi orang itu menolak, bahkan memenjarakan kawannya itu sampai hutangnya dilunasi. Melihat kekejaman orang ini, maka kawan-kawannya sedih dan melaporkan peristiwa itu kepada raja. Lalu raja memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah raja itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Saudara sekalian, raja yang mengadakan perhitungan itu ialah Yesus. Dan hamba-hamba itu adalah kita umat-umatnya. Ingat, hubungan kita kepada Kristus adalah vertikal. Kristus adalah Tuhan, Raja Sorga, pencipta alam semesta. Dia juga adalah pencipta kita. Sementara hubungan kita dengan sesama adalah hubungan yang horizontal. Jadi ada dua aspek di sana. Sebagai ciptaan kita berada di bawah hukum Tuhan. 10 hukum yang mengatur kehidupan kita, hukum moral kita. Hukum 1 sampai dengan 4 mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Hukum ke-5 sampai dengan 10 mengatur hubungan kita dengan sesama. Jadi kita terikat kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Kalau kita melanggar hukum 1 dengan 4, kita berdosa kepada Tuhan. Kalau kita melanggar hukum 5 sampai dengan 10, kita berdosa kepada Tuhan dan juga berdosa kepada sesama. Dalam perumpamaan ini, hutang itu sama dengan dosa atau pelanggaran atau kesalahan.
Kemudian hutang atau dosa itu dibagi menjadi dua bagian dalam cerita ini. Yang pertama, seorang hamba yang berhutang kepada raja sebesar 10.000 talenta. Ini adalah gambaran hutang dosa kita yang maha besar kepada Tuhan. Dan yang kedua, hutang kawan yang berhutang itu yaitu sebesar 100 dinar. Ini adalah gambaran hutang dosa kita kepada sesama kita manusia. Mari kita coba lihat perbedaan besar antara hutang kepada raja dengan hutang kepada sesama, yaitu 10.000 talenta berbanding dengan 100 dinar. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar adalah upah kerja 1 hari. Untuk mendapatkan 6.000 dinar atau 1 talenta, seseorang harus bekerja selama 6.000 hari atau kurang lebih 17 tahun baru dapat 6.000 dinar. Kalau 1 talenta 6.000 dinar, maka 10.000 talenta sama dengan 60 juta dinar. Dan untuk mendapatkan 60 juta dinar, maka seseorang harus bekerja selama 60 juta hari. Baru dapat 60 juta dinar. Nggak heran kalau orang ini nggak sanggup melunasi, karena ternyata dibutuhkan satu pekerjaan yang sangat besar, saudara sekalian. 60 juta dinar. Mari kita konversi ke dalam rupiah. Seandainya ya rata-rata upah 1 hari kerja itu 50.000 rupiah saja, ya kalau kita kalikan 60 juta, ya kali 50.000 sama dengan 33 triliun rupiah. Mungkin kalau saya sampai pensiun bahkan sampai jual apa saja yang saya miliki nggak akan bisa 3 triliun, saudara. Itu kalau 50.000. Sementara kalau misalnya UMK di Jawa Timur ini sudah berapa, saudara? Pekerja bangunan aja yang saya tahu itu 1 hari bisa lebih 150.000. 3 triliun. Makanya nggak sanggup orang ini melunasi kepada raja. Sementara 100 dinar kalau dikonversi sekitar 5 juta rupiah. Dan uang 100 dinar bisa dicari dalam tempo 100 hari atau sekitar 3 bulan. Saya yakin kalau kita lihat situasi ekonomi kita misalnya, 3 juta 3 bulan bisa lah, 5 juta 3 bulan bisa lah. Jadi orang yang berhutang 100 dinar itu kalau misalnya dikasih waktu 3 bulan lagi lah bisa. Tapi yang 3 triliun, saya nggak tahu. Tidak heran kalau dia bersujud menyembah Tuhan atau Tuhan, Raja, tolong. 3 triliun, saudara. Apa artinya ini? 10.000 talenta adalah gambaran betapa maha besarnya dosa kita kepada Tuhan. Bahwa dosa kita kepada Tuhan selalu jauh lebih besar dibandingkan dosa kita kepada sesama yang digambarkan dengan hutang 100 dinar. Kepada Tuhan, setiap kali kita berdosa, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 365 hari setahun. Coba kita berbuat dosa 1 hari aja, 1 kali 1 hari aja, 365 kali setahun, saudara. Dan itu termasuk sesuatu yang besar sekali. Tetapi apa yang kita dapat dari Tuhan? Tuhan menghapuskan dosa kita. Tetapi kepada sesama, coba kepada sesama ya. Kepada sesama, misalnya kita baru dicubit saja, rasanya kita sudah besar-besarkan ini persoalan. Apalagi sudah mengampuni misalnya. Sulit sekali. Ditenonoi. Awas ya. Oh, saya balas ya. Ini kita. Kalau kita sesama, kita seperti sulit sekali untuk mengampuni. Padahal Tuhan dengan kasih-Nya yang maha besar itu luar biasa. Nggak hitung-hitungan Tuhan buat kita. Kitalah yang hitung-hitungan kepada sesama kita. Dan perumpamaan ini mengajar kita supaya tidak menghitung-hitung berapa kesalahan orang lain kepada kita. Tujuannya adalah menolong kita untuk bisa mengampuni sebagaimana Tuhan mengampuni kita atas segala dosa kita. Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita yang maha besar itu, masakan kita tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih dan setia. Allah pengasih, panjang sabar. Jadi kalau cuma 70 kali 7, ya ini yang konsep Allah ini.
itu buat Allah masih lebih panjang lagi, saudara. Tetapi bagi Petrus yang selama ini berpikir 7 kali itu jauh lebih baik daripada rabi-rabi orang Yahudi, rupanya masih kurang, saudara. Kenapa? Dibutuhkan panjang sabar untuk memberikan pengampunan, untuk menunjukkan kasih kepada sesama kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah menunjukkan kasih kepada kita. Di ayat 27 dikatakan bahwa hutang hamba yang 10.000 talenta itu sudah nol, sudah lunas. Siapa yang melunasi? Dan bagaimana cara dilunasinya? Hutang itu dilunasi oleh raja itu sendiri. Karena hamba itu tidak sanggup membayarnya. Walaupun dia, istrinya, anak-anaknya dijual, dan harta-hartanya dijual. Tidak sanggup. 3 triliun, saudara. Dan ini adalah gambaran bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menghapuskan hutang dosa kita kepada Tuhan. Semuanya hanyalah kasih karunia Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita telah ditebus. Hutang dosa kita diputihkan nol, saudara. Hutang dosa kita lebih daripada sekedar dikatakan ini perak atau emas. Lebih daripada sekedar 3 triliun. Tapi Tuhan nolkan, saudara. Mika 7 ayat 19. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dosa kita, ayat ini mengatakan, dilemparkan ke dalam tubir laut. Apa artinya tubir laut? Tubir laut adalah tempat yang sangat dalam atau jurang di dasar lautan. Apapun yang sudah masuk ke sana tidak akan kembali lagi. Kesalahan kita digambarkan seperti tubir laut. Tidak akan muncul lagi. Bahkan Tuhan katakan, dosa itu tidak akan diingat lagi. Seperti penggalan sebuah syair lagu Sion kita. Dosamu dihapuskan dan tak diingatnya lagi. Saudara sekalian, tidak mengampuni adalah kejahatan. Untuk orang-orang yang tidak mau mengampuni sesamanya, Yesus menyebut mereka sebagai hamba yang jahat. Mengapa Yesus menyebut dia sebagai hamba yang jahat? Pertama, karena dia tidak melakukan pengampunan kepada orang lain yang 100 dinar itu yang berutang kepada dia. Ya, yang kedua, hutangnya yang 10.000 talenta dihapuskan raja, tetapi hutang temannya yang hanya 100 dinar dia tidak mau menghapuskannya. Artinya dia lupa bahwa hutangnya jauh lebih besar daripada hutang temannya tadi. Dan yang ketiga, kenapa Yesus katakan kamu jahat? Karena bahkan dia bertindak kasar mencekik leher temannya itu dan memaksa untuk membayar hutangnya. Bahkan kalau tidak menyeretnya ke dalam penjara. Ngeri, saudara. Yesus menyebut hamba ini orang yang jahat. Jadi kalau kita tidak mengampuni sesama kita, kita sedang melupakan Tuhan yang Maha Kasih. Kita sedang berbuat kasar kepada sesama kita, jahat kita. Ini adalah gambaran orang yang sangat mementingkan diri. Ya, orang yang 10.000 talenta ini adalah orang-orang yang egois, orang-orang yang sudah dilunasi hutangnya tapi tidak mau melunasi orang lain, orang-orang yang ditolong tapi tidak mau menolong orang lain. Ini adalah gambaran yang mau diampuni tetapi tidak mau mengampuni. Dia hanya mau diuntungkan tapi tidak mau menguntungkan orang lain. Dia mau selamat tetapi tidak ingin orang lain selamat. Ini orang yang berhutang 10.000 talenta itu. Dan tidak ada yang lebih jahat daripada orang seperti ini. Itulah sebabnya Yesus menyebut hamba ini adalah orang jahat. Tidak mengampuni adalah kejahatan. Dan orang jahat tidak masuk dalam kerajaan sorga. Ini, saudara. Ingat, orang jahat tidak masuk dalam kerajaan sorga. Sementara kalau kita tidak mengampuni, Yesus katakan, kamu jahat. Artinya tidak ada jaminan kita masuk sorga. Kalau kita tidak mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, kita hanya akan melanggengkan dosa itu terus-menerus. Dan itu artinya kita berlawanan dengan semangat Kristus.
Dan kalau itu terjadi, maka kita sedang bertumbuh ke arah setan. Akhirnya kita menyerupai setan. Dan bukan sekedar, dan kita tidak lagi menyerupai Kristus. Karena menyimpan kesalahan orang itu adalah tabiat setan. Dan kita menjadi kesetanan. Bahkan lebih daripada setan itu sendiri. Terus kalian, kita mengampuni karena kita sudah lebih dahulu diampuni. Maka kasih dan pengampunan itu harus kita alirkan kepada sesama kita. Oh, mungkin kita punya alasan. Pak, ini sudah menyakitkan. Sakit hati ini sudah sangat berat. Sakitnya itu di sini. Saya sudah dipukul, saya sudah dirugikan, saya dimaki-maki, saya digosipkan, saya ditipu, dan seterusnya. Tapi Yesus mengajarkan kita harus panjang sabar. 70 kali 7. Dan itu bukan hitung-hitungan. Ampuni saudara. Di ayat 34, bahkan Tuhan marah kalau kita tidak mengampuni. Ya, marah kalau tidak mengampuni. Raja itu marah kepada hamba yang jahat yang tidak mau mengampuni itu. Dan dia diserahkan ke algojo, dan hutangnya tetap. Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Sementara kalau dosa kita tidak diampuni, tidak mungkin kita bisa sampai surga. Cita-cita ketua uni kita, Pendeta Storus, kita harus ke surga. Itu harus kita renungkan. Dan salah satu step langkah untuk ke sana adalah ampuni. Itulah ukuran pengampunan yang Tuhan maksudkan kepada kita. Sebagai penutup, dikisahkan adalah seorang wanita berkulit hitam yang ada di Afrika Selatan, umurnya kira-kira 70. Dalam kehidupannya mengalami penderitaan yang luar biasa. Ia ada di ruang sidang, dan di depan ruang sidang itu ada terdakwa yang bernama Mr. Van der Broek. Ia telah dinyatakan bersalah, telah membunuh anak laki-laki, dan suami dari wanita tua ini. Beberapa tahun yang lalu, ini kisahnya, laki-laki itu datang ke rumah wanita ini, ia menculik anaknya, menembaknya, dan membakar tubuhnya. Beberapa tahun kemudian, ia kembali lagi ke rumah wanita ini, ia menculik suaminya, dan dengan pola yang sama, ia mengikatnya, ia menembaknya, dan ia membakarnya. Ya. Kata-kata terakhir sebelum suami ini meninggal, dikatakan, Bapa, ampunilah mereka. Sekarang Van der Broek ini ditangkap dan diadili, dan sementara ibu tadi ada di tempat itu. Van der Broek dinyatakan bersalah, dan saatnya ia akan diketuk palu untuk diputuskan berapa tahun ia akan dipenjara. Apakah seumur hidup? Apakah hukuman mati? Dan sebelum dinyatakan itu, wanita itu diminta untuk berdiri oleh hakim. Dan hakim bertanya, jadi apa yang Anda inginkan? Apa yang harus dilakukan pengadilan terhadap orang ini yang secara brutal telah menghabisi keluarga Anda? Wanita ini menjawab, saya menginginkan 3 hal. Yang pertama, saya ingin ke tempat di mana suami saya dibunuh. Saya akan mengumpulkan debunya dan untuk menguburkannya secara terhormat. Yang kedua, saya ingin Mr. Van der Broek menjadi anak saya. Saya ingin dia datang 2 kali sebulan ke ghetto. Ghetto itu adalah perumahan orang kulit hitam. Dan melewatkan waktu sehari bersama dengan saya. Hingga saya dapat mencurahkan kasih saya kepada dia. Dan yang ketiga, permintaan saya yang ketiga adalah saya memberikan maaf bagi dia. Karena Yesus Kristus mati untuk mengampuni saya. Itu permintaan daripada wanita ini. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Van der Broek sangat terharu pada waktu ia mendengar kata-kata ibu ini, bahkan ia sempat pingsan. Sementara ibu-ibu ini mengatakan yang luar biasa, hal yang luar biasa, pengampunan yang luar biasa. Seseorang bangkit berdiri dan bernyanyi. Amazing grace,
How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Twice blind, but now I see. Terus kalian, lagu ini menceritakan anugerah yang ajaib. Sungguh merdu suara yang telah menyelamatkan orang yang malang seperti saya. Saya pernah hilang, tetapi sekarang saya ditemukan. Saya pernah buta, tetapi sekarang saya melihat. Dan seluruh ruang pengadilan itu menjadi hening oleh pujian Amazing Grace. Van der Broek sangat bersyukur atas kasih yang diberikan oleh ibu ini. Kenapa? Karena ibu ini merasa ia sudah diampuni dosanya. Kembali kepada pertanyaan Petrus, sampai berapa kali kita harus mengampuni? Kita menjawab, sepakat. Ampunilah tanpa batas. Curahkanlah kasih-Mu kepada setiap orang dengan limpah. Ubahlah setiap orang dengan pengampunan yang kita miliki. Jangan hitung-hitungan. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah dengan demikian. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang jahat. Tuhan memberkati kita.